Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkaulah Yesus yang berkuasa atas kehidupanku. Akan pujian ini mengatakan, hanya Engkau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Cuma Tuhan, buka hatimu, terimalah Dia. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, darah-Mu menyucikan. Pulihkan hatiku. Kunyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu Yesus, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan bagi kami Yesus. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu
Kita berdoa. Benar ya Tuhan bahwa karena salib-Mu kami boleh hidup sampai saat ini di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bahkan kami boleh menghampiri Tuhan karena salib Kristus yang telah membebaskan kami. Itu adalah mukjizat terbesar yang Kau lakukan bagi kami. Kami bersyukur untuk hal itu. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sederhana ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Kami memohon pertolongan daripada Roh Kudus, menguasai pikiran hamba-Mu dan seluruh jemaat Tuhan, bahkan yang menyaksikan tayangan melalui kamera live. Sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dan kami memohon setiap kuasa gelap, roh-roh jahat di udara yang mencoba untuk mengganggu pemberitaan firman Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan akan mengendalikan kuasa itu, sebab Engkau yang lebih berkuasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Shalom. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan pagi hari ini saya boleh mengambil bagian di dalam pelayanan firman. Itu adalah sebuah kebahagiaan tersendiri bagi saya, apalagi sebagai seorang yang telah memutuskan menyerahkan hidup dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan itulah panggilan saya. Saat ini kita sedang memasuki masa Prapaskah, yaitu masa persiapan akan kematian Kristus, lalu kematian Yesus, penguburan, dan pada puncaknya adalah kebangkitan Kristus. Namun Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, bila kita hanya mengenang ulang peristiwa sejarah tentang persiapan kematian, penyaliban Kristus itu, hanya mengulang kembali apa yang telah diceritakan di dalam kitab suci tentang kematian Dia, maka kita akan menjadi seperti putri-putri Yerusalem ketika Yesus hendak masuk ke Golgota dan mereka menangisi Dia. Dan Yesus berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, tangisilah dirimu dan anak-anakmu." Kita akan fokus untuk mengasihani Kristus dan lupa terhadap tujuan Allah sebenarnya pada diri kita. Dan Kristus akan berkata, "Jangan engkau menangisi aku. Tangisilah dirimu dan tangisilah anak-anakmu." Saat ini kita akan belajar tentang apa tujuan kematian Kristus atau makna kematian Kristus yang terdapat dalam Roma pasal 3 ayat 21 hingga 26. Roma pasal 3 ayat 21 sampai 26. Saya akan membacakan bagi kita semua. Judul perikop, manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya
karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Apa sih tujuan kematian daripada Kristus? Saya sering mendapatkan banyak pertanyaan mengenai hal itu. Dan yang paling inti dalam pertanyaan mereka, mengapa Yesus mesti mati? Kenapa tidak langsung saja bebaskan? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bagi saudara-saudara kita yang non-Kristen, Allah menjadi manusia itu adalah sesuatu yang begitu hina bagi Allah. Karena Allah itu terlalu jauh, terlalu tinggi, bisa setara dengan manusia. Apalagi ketika mengatakan bahwa Kristus yang adalah Allah itu mati karena dosa. Bagi kita Kristen itu sesuatu yang biasa-biasa karena sering kita mendengarkan kematian, kebangkitan. Tapi bagi tetangga kita sesuatu yang begitu hina, begitu merendahkan. Bagi Allah yang begitu suci, kudus, terlalu jauh di sana. Pada kesempatan ini kita belajar tentang surat Roma dalam pasal 3 ini, tentang karya Allah Bapa bagi orang yang percaya. Tentang keselamatan kita. Ini adalah berkat rohani yang disediakan oleh Allah Bapa bagi orang-orang yang percaya. Dan karyanya ini yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini terjadi di luar dari diri kita, bukan di dalam diri kita. Jadi fokusnya adalah karya Allah yang menyelamatkan kita, tapi terjadi di luar diri kita, yang adalah di pihak Allah. Biasa kita mendengar tentang karya Allah Roh Kudus yang menyelamatkan kita, yang terjadi dalam diri kita ketika Roh Kudus melahirbarukan kita, kita percaya kepada Yesus, dan karya-karya Roh Kudus lain yang menguduskan kita hari ke hari. Saat ini kita belajar secara khusus tentang karya Allah Bapa yang menyelamatkan kita, terjadi di luar dari diri kita. Yang pertama adalah kita dibenarkan oleh Allah. Kalau kita melihat di dalam ayat 21 sampai ke 23, lalu kita baca saja ayat 23-nya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Kita semua keturunan Adam tanpa terkecuali berbuat dosa. Yang tentunya saya klarifikasi kembali bahwa kecuali kemanusiaan Kristus tidak berdosa. Semua manusia berdosa kecuali kemanusiaan Kristus tidak berdosa. Kalau kemanusiaan Kristus berdosa, kalau kemanusiaan Kristus melanggar hukum Allah, maka ia tidak bisa membebaskan kita. Ia tidak bisa menggantikan kita. Semua kita telah berbuat dosa. Hal ini diuraikan oleh Rasul Paulus dalam pasal 1 hingga ayat ketiga dalam ayat-ayat yang telah diuraikan oleh Rasul Paulus tentang kebejatan manusia, tentang kerusakan total manusia. Dan di dalam ayat 23 ia berkata bahwa kita telah kehilangan kemuliaan Allah karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang dalam pengertian sempit bahwa kita diciptakan menurut kekudusan di dalam kebenaran. Sebagai teladan atau gambar diri Allah. Tapi gambar itu telah menjadi rusak ketika Adam jatuh dalam dosa. Kita telah kehilangan kebenaran, pengetahuan
dan kekudusan sejati yang adalah gambar kemuliaan Allah itu, kita telah rusak total dan tidak ada kebenaran yang dapat kita kerjakan di hadapan Allah. Baik keinginan kita tidak dapat menginginkan apa yang dikehendaki oleh Allah bagi kita. Kita tidak dapat memahami apa yang dikehendaki oleh Allah bagi kita. Kita tidak bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah bagi kita. Dan kita tidak bisa menghasilkan kebenaran. Dan olehnya kasih karunia daripada Allah disediakan bagi kita. Kita dibenarkan secara cuma-cuma oleh Allah. Kita dibenarkan bukan karena hasil dari perbuatan kita. Tadi saya jelaskan bahwa tidak ada lagi keinginan, tidak ada lagi pemahaman atau pengetahuan, dan kita tidak dapat melakukan apa yang diinginkan Allah, dan kita tidak bisa menghasilkan kebenaran. Semua orang telah berbuat dosa. Kita semua telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah sebabnya di dunia ini kita menemukan kebaikan-kebaikan relatif. Yang bagi saya adalah sesuatu itu baik, bagi orang lain itu tidak baik. Dan kita bertengkar untuk hal itu yang tidak begitu penting. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada kebenaran lagi yang dapat dikerjakan oleh manusia. Dan kini kita dinyatakan sebagai orang benar di hadapan Allah karena kebenaran yang diberikan Allah kepada kita. Kita dibenarkan melalui iman kepada Kristus Yesus yang telah menebus kita dalam ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya dalam ayat 21 ini dikatakan, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah dinyatakan. Yang berarti bahwa karena melalui iman kita dibenarkan oleh Allah. Dan itu bukan hasil dari perbuatan kita, bukan dari kebenaran kita. Kita dibenarkan oleh Allah, bukan karena kita taat hukum Taurat. Kita dibenarkan oleh Allah. Tapi karena ketaatan Kristus pada hukum Allah, kita dibenarkan oleh Allah. Ada harga yang dibayar oleh Kristus. Kita memang dibebaskan. Kata yang digunakan di sini, tebusan yang digunakan di sini adalah pembebasan yang tanpa pembayaran. Dan tentu itu adalah berada pada pihak kita. Kita dibebaskan secara cuma-cuma dari penghukuman dosa karena kita berdosa tanpa membayar apa-apa. Dan itu karena Kristus sudah membayarnya bagi kita. Kristus telah membayarnya di atas kayu salib. Bahwa di hadapan Allah, kematian Kristus menggantikan posisi kita. Kristus dihukumkan agar kita tidak lagi dihukumkan oleh Allah. Ini adalah kasih karunia Allah. Pelanggaran Adam yang sering kita sebut sebagai dosa warisan. Karena di Taman Eden, Adam adalah perwakilan kita. Dosa Adam adalah dosa saya. Karena itu dosa-dosa warisan kita. Kejatuhan Adam adalah kejatuhan saya. Dan juga dosa-dosa pribadi kita dijatuhkan kepada Kristus. Kristus dihukumkan agar kita tidak dihukum. Dan di sini terjadi peniadaan hukum bagi kita. Peniadaan akan kesalahan kita. Kita dibenarkan oleh Allah. Dan di sisi lain, kebenaran Kristus
Pengudusan Kristus ketika Kristus berkata, "Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka dikuduskan bagi kebenaran." Kekudusan Kristus diberikan kepada kita, dicangkokkan kepada kita, sehingga di dalam kehidupan kita, setiap kita jatuh di dalam dosa, yang dilihat Allah adalah kebenaran Kristus yang telah ditimpakan kepada kita. Dosa-dosa kita tidak diperhitungkan lagi oleh Allah. Inilah karya Allah Bapa yang telah menyelamatkan kita. Ia membenarkan kita tanpa kita membayarnya, bukan karena perbuatan kita, bukan karena ketaatan kita kepada hukum Taurat, tapi karena ketaatan Kristus. Ia membenarkan kita karena kebenaran Kristus telah ditimpakan kepada kita, dan dosa-dosa kita ditimpakan kepada Kristus di atas kayu salib. Dalam hal inilah kita dibenarkan oleh Allah. Dan di hadapan hukum pengadilan Allah, ya, status kita sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Ada seorang yang bertanya kepada saya ketika saya memberitakan tentang Yesus. Dia bertanya, kalau Allah mau menyelamatkan manusia, dia memberikan sebuah contoh. Apakah dokter mesti harus menjadi kodok? Dia membuat sebuah lelucon untuk menyelamatkan kodok dari kesakitannya. Saya berkata, masalah yang berbeda ditangani dengan berbeda. Ini bukan persoalan medis, ya, persoalan kesakitan tubuh. Ini persoalan hukum. Orang yang mencuri tidak dapat diselamatkan melalui dokter. Dia harus menyelesaikan persoalan hukum. Orang yang membunuh tidak dapat diselesaikan dengan ilmu kedokteran. Dia harus diselesaikan secara hukum. Dan dalam pembenaran juga, orang yang mencuri tidak dapat membela dirinya di hadapan hukum bahwa saya tidak membunuh, saya boleh dibebaskan. Sama juga, saya tidak mengkhianati, saya tidak marah, tapi saya telah berbohong. Kita tidak bisa dibebaskan karena kita melakukan hal yang lain dari pelanggaran kita yang lain. Seperti itu sebuah contohnya. Dan Kristus menyelesaikan hal ini, menyelesaikan persoalan hukum di hadapan pengadilan Allah. Status kita dibenarkan karena Kristus telah menerima penghukuman karena dosa kita, dan kebenaran Kristus ditimpakan kepada kita. Ini karya Allah Bapa bagi kita untuk menyelamatkan kita, untuk membenarkan kita. Ia tidak membiarkan kita begitu saja. Ia tidak membenarkan kita begitu saja. Ada sebuah sikap yang objektif, yaitu penyelesaian hukum. Dan tentu harga diri Allah yang bagi orang seberang begitu terlalu hina untuk mengatakan Allah menjadi manusia lalu mati. Itulah sebabnya juga kita dikatakan kita lebih dari pemenang, seperti dalam Roma pasal 8, 31 sampai 34. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Roma pasal 10 ayat 4 sampai 5. Kita dibebaskan secara cuma-cuma oleh Kristus, dan sebagai hasilnya kita mengalami pengampunan dosa. Kita tidak mengalami pengampunan dosa tanpa penyelesaian ini. Ini adalah sesuatu yang benar-benar serius, adalah tentang hukum. Kesalahan kita dipindahkan kepada Kristus dan kebenaran Kristus ditimpakan kepada kita. Dan kita ditempatkan pada posisi yang menyenangkan Allah. Setiap kita berdosa, Allah melihat Kristus yang telah membenarkan kita. Kristus berkata,
Aku menguduskan diriku bagi mereka supaya dikuduskan bagi kebenaran. Dan kita dibebaskan dari hukum Taurat, dari kutuk hukum Taurat. Kita tidak lagi berada di bawah hukum kutuk Taurat, di mana setiap kita bersalah, maka kita mati. Kita berada di bawah kasih karunia daripada Allah. Kebenaran yang disediakan Allah bagi kita semestinya juga meniadakan keangkuhan kita di hadapan Allah. Kita mungkin berpikir bahwa kita lebih layak diterima oleh Allah karena kelebihan-kelebihan kita. Seperti yang tampak juga pada orang-orang Yahudi pada masa itu. Mereka berpikir dengan kelebihan agamawi mereka lebih layak di hadapan Allah. Tidak. Kita sepatutnya dihukum karena kita tidak lagi menghasilkan kebenaran, tapi karena kebenaran Kristus ditimpakan kepada kita, kesalahan kita ditimpakan kepada Kristus, kita diterima oleh Allah. Kita diterima bukan karena ada kelebihan kita dari orang lain. Dr. Robert Albert Benjamin Simpson, Dr. Alexander Jeffrey berkata, di hadapan Allah yang maha adil, manusia dibedakan, manusia tidak dibedakan. Mungkin ada orang yang berpikir bahwa si Anu karena sopan sekali, halus dan manis budi bahasanya, serta banyak memperlihatkan kemurahan, akan memperoleh karunia Allah. Sementara itu, si Pandir karena jahat dan najisnya akan menerima hukuman dan murka. Jauhkanlah dugaan seperti itu, karena di hadapan Tuhan tidaklah demikian. Segala keberadaan manusia berubah di depan mata Allah hanya melalui penebusan oleh Yesus Kristus, penebus dan juru selamat manusia. Lalu dalam Roma pasal 3 ayat 9, Rasul Paulus mengatakan dalam pasal sebelumnya, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas kita sudah dituduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua berada di bawah kuasa dosa. Ini adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab, tapi di dalamnya tersirat sebuah jawaban, bahwa kita semua sudah rusak total, dan kita membutuhkan kasih karunia Allah. Kita diterima oleh Allah karena kita telah dibenarkan oleh Allah melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Itulah tujuan kematian daripada Kristus. Dan bahkan kalau kita lebih menggeser lebih lagi, bahwa kematian Kristus ini diperuntukkan untuk orang-orang yang telah dirancang Allah, yang akan menerima pembenaran ini. Ini adalah berkat rohani dan diberikan kepada orang-orang yang telah dipilih Allah. Juga dijelaskan dalam ayat ini, dalam Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 29, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Ini di sini berbicara tentang karya Allah Roh Kudus untuk memanggil kita sehingga kita bisa percaya kepada Kristus. Dan saat ini kita tidak berbicara tentang karya Allah Roh Kudus dalam keselamatan kita. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya pada masa kebangkitan nanti. Ini sangat jelas, tidak ada yang hilang di sini. Mulai dari pemilihan penentuan Allah untuk mereka yang menerima kemurahannya, tidak ada yang hilang. Dan tanda-tanda dari berkat ini akan menyertai orang percaya melalui kehidupan kita nanti, melalui karya Allah Roh Kudus bagi orang percaya. Dan saya tidak berbicara tentang hal itu di sini. Saya berbicara tentang karya Allah Bapa dalam keselamatan melalui kematian Kristus. Yang pertama dibenarkan melalui
dibenarkan oleh Allah karena kematian Kristus. Yang kedua, didamaikan dengan Allah. Kalau kita melihat di dalam ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Perhatikan ayat 25, sangat jelas sekali. Kristus Yesus telah ditentukan Allah. Jadi yang menetapkan pendamaian kita adalah Allah sendiri melalui Kristus Yesus. Kristus ditetapkan. Melalui Kristus kita bisa didamaikan dengan Allah. Ini adalah inisiatif Allah sendiri untuk mendamaikan kita dengan dirinya. Inilah berkat yang begitu besar yang disediakan Allah, berkat rohani. Allah yang menetapkan jalan bagi pendamaian kita. Hal ini mengindikasi kepada kita bahwa hanya melalui Kristus kita bisa datang kepada Allah, kita bisa didamaikan dengan Allah. Karena Kristus ditetapkan sebagai jalan pendamaian kita dengan Allah. Karena ada pemisah, kita didamaikan tentu ada perseteruan lebih dahulu, ada pemisahan terlebih dahulu. Tapi oleh karena inisiatif Allah, Kristus ditentukan, yang berarti juga bagi kita bahwa kematian Kristus bukan sesuatu yang tiba-tiba datang kepadanya. Dia kaget, oh tiba-tiba ada yang menangkap saya. Bukan karena korban keadaan, atau orang sering berkata bahwa sebagai tanda dan atau sebagai agar ia boleh menjadi teladan kehidupan benar, maka ia rela mati saja nggak apa-apa, supaya nanti orang melihat dia dan berpikir Yesus telah memberi teladan kita bagaimana kita bisa berkorban. Bukan sekedar itu. Ada tujuan Allah, yaitu mendamaikan kita, dan melalui kematian Kristus dosa dihukumkan, dan Ia mendamaikan kita dengan dirinya. Kematian Yesus memuaskan murka Allah. Allah yang semestinya memurkai kita, tapi Allah memurkai Kristus. Dia atas kayu salib kemanusiaan Kristus menerima murka Allah atas dosa umat tebusannya yang telah dipilih oleh Allah ini. Jadi di sini terjadi pemuasan murka Allah melalui kematian Kristus. Allah menimpakan murkanya atas dosa di atas Kristus. Dan apa yang dikatakan Kristus ketika Ia disalib? Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Saya sedikit berbicara tentang hal ini, bahwa apa yang diserukan oleh Kristus tentunya bukan berarti bahwa ada pemisahan secara lokal dalam diri Allah. Tidak. Yang terjadi adalah pemisahan hubungan. Karena Kristus sedang menggantikan posisi kita. Dan dalam hal itu Allah sedang menimpakan murkanya dalam kemanusiaan Kristus. Murka Allah dipuaskan melalui kematian Kristus, dan kita kemudian didamaikan dengan Allah. Dalam hal inilah kita semestinya gentar untuk melakukan dosa karena kengerian yang diakibatkan olehnya, dan akan membuat kita semakin takjub akan kasih Allah yang begitu besar ini, di mana keadilan Allah tidak dapat ditawar dengan murahnya. Allah benar-benar murka terhadap dosa. Allah benar-benar membenci dosa. Seorang hamba Tuhan, John Murray, berkata, semakin kita menekankan tuntutan keadilan dan kesucian yang tidak dapat dibengkokkan, semakin kita takjub melihat kasih Allah yang dilakukannya. Allah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk kepentingan kita. Dia adalah gambaran kemuliaan Allah. Kita diciptakan menurut gambar kemuliaan Allah, gambar dan rupa Allah. Atau kita diciptakan menurut anaknya yang tunggal. Kita diciptakan menurut Kristus.
Dan karena dosa, gambar itu telah rusak total. Kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita tidak menghasilkan lagi kebenaran. Dan oleh karenanya Allah bermurah hati kepada kita. Allah beranugerah kepada kita. Allah membenarkan kita melalui kematian Kristus. Dan murka Allah ditimpakan kepada Kristus. Sehingga kita bisa didamaikan dengan Dia. Kita boleh menghampiri Allah karena kematian Kristus yang telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian kita. Dalam ayat 26 maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya dan pada masa ini supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ia menunjukkan ketegasan keadilannya di dalam penderitaan salib Kristus. Di hadapan Allah tidak ada yang berharga dalam diri manusia, karena manusia sudah rusak total. Pemilihan atas orang-orang tertentu bukan karena sesuatu yang berharga dari diri mereka. Kita dikasihi bukan karena kita berharga. Sering kita mendengar hal itu. Kita berharga karena kita dikasihi oleh Allah. Jika bukan karena kasih Allah, kita semua sedang berada di bawah murka Allah menuju pada penghukuman. Memang saat ini secara umum manusia masih memperoleh anugerah umum Tuhan, pemeliharaan Tuhan, yang pada puncaknya nanti akan mendapatkan penghukuman yang abadi, kekal, selama-lamanya tanpa ampunan. Kita berharga di hadapan Allah, kita layak di hadapan Allah karena kita dikasihi. Ini inisiatif Allah bagi manusia berdosa. Ya, kita dibenarkan oleh Allah. Kita berharga karena kasih Allah, karena kemurahan Allah bagi kita. Kita patut merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita telah dibenarkan karena karya Kristus. Murka Allah dinyatakan di atas Kristus. Kita tidak memiliki kelebihan dari orang lain yang membuat kita lebih layak dari orang lain di hadapan Allah. Kita diterima oleh Allah semata-mata melalui anaknya, Yesus Kristus yang telah mati menggantikan kita melalui iman kita. Orang Yahudi pada masa itu memang mempunyai banyak kelebihan, tetapi dalam hal tuntutan hukum, mereka tidak diberi keringanan dari yang lain. Roma pasal 3, 21 sampai 26 ini sudah kita bicarakan. Kasih yang dalam kepada Tuhan akan lebih nyata dalam hidup kita apabila kita memahami penuh dari penderitaan Kristus ini. Mustahil kita akan lebih punya kasih kepada Tuhan kalau tidak memahami arti dari penderitaan Kristus ini. Ada sesuatu yang telah dikerjakan oleh Allah, yang telah dirancang oleh Allah, dan itu terjadi sebelum dunia dijadikan. Nanti baca dalam Efesus pasal yang ke-1. Kesadaran kita akan pengetahuan ini akan menuntun kita pada pemurnian motivasi kita saat melayani di hadapan Allah. Bukan lagi untuk mencari pembenaran, kita telah dibenarkan oleh Allah, tapi sebagai syukur kita kepada Allah karena kita telah diselamatkan oleh Allah melalui pembenaran dan pendamaian yang telah dilakukan di dalam Yesus Kristus bagi kita. Ingatlah bahwa Yesus yang adalah Allah yang agung dilucuti dan dipertontonkan secara tidak hormat karena kita. Hendaklah kita juga selalu rendah hati. Salib adalah tempat yang paling tercela atau memalukan yang pernah ditanggung oleh Kristus. Dan tentunya berkat yang disediakan Allah ini hanya bisa diterima, hanya bisa kita peroleh. Begini, di sini A.B. Simpson berkata, sebelum kita dapat diselamatkan, pertama-tama kita harus menyadari kebutuhan kita dan bahaya yang kita hadapi. Dalam hal itu, Roh Kudus menemplak hati kita kepada keadaan kita yang berdosa. Artinya sebelum kita insaf bahwa kita memerlukan Yesus Kristus, kita belum dapat menerima anak Allah itu. Mari kita melihat ke dalam diri kita.
Adam yang adalah perwakilan kita, telah membuat kita sebagai orang berdosa, berstatus berdosa, ditambah dengan dosa-dosa pribadi kita. Dan kita tidak menghasilkan lagi kebenaran. Kita tidak perlu berupaya untuk mencari pembenaran kita. Ketika kita melayani, kita melakukannya sebagai wujud syukur kita atas apa yang dilakukan Allah bagi kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus yang telah Engkau utus sebagai jalan pendamaian kami untuk bisa menghampiri Allah. Dan dengan penuh keberanian, kami saat ini boleh menghampiri Allah, boleh melayani Allah. Itu semua karena pembenaran yang telah Allah sediakan bagi kami melalui iman kami kepada anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas pemberitaan ini, berkati kami semua. Kiranya Allah Roh Kudus berkarya dalam kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.